Share split atau pemecahan saham seperti halnya dengan dividen saham yang melibatkan penerbitan saham tambahan kepada shareholders berdasarkan persentase kepemilikan. Namun, share split berdampak pada penurunan nilai pari atau stated value per lembar saham. Tujuan dari share split adalah untuk meningkatkan daya jual saham dengan cara menurunkan harga per lembar saham. Ketika harga jual per lembar saham diturunkan, diharapkan akan menarik minat banyak investor untuk beli saham, sehingga pada akhirnya akan membuat perusahaan lebih mudah menerbitkan saham lagi. Nah, di sini untuk share split ini itu akan menurunkan nilai par value seperti saya sebutkan tadi dan akan meningkatkan jumlah lembar saham. Untuk share split tidak akan kita catat dalam bentuk jurnal. Nanti akan kita bahas terkait dengan ini. Kita lihat di slide ini ada ilustrasi kondisi ekuitas sebelum adanya share split dan kondisi ekuitas setelah adanya share split. Kondisi ekuitas sebelum share split seperti yang sudah kita bahas di materi-materi sebelumnya, biasanya informasinya terkait dengan nilai pari, kemudian jumlah lembar saham yang beredar ada 100.000 lembar saham. Kemudian ini bentuk ekuitas yang sederhana sehingga hanya disebutkan share capital dan return earning. Total adalah 150.000. Kemudian setelah di split atau setelah dipecah, di sini disebutkan share capitalnya menjadi 200.000 lembar saham, kemudian nilainya menjadi 0,50 per lembar saham. Jadi share split itu memecah nilainya. Jadi di sini menjadi 0,5. Kemudian gara-gara nilainya turun di sini, maka jumlahnya menjadi kalikan 2 menjadi 200.000. Inilah proses untuk share split. Nilainya tetap sama 100.000. Yang jelas sekarang perusahaan itu tidak lagi menjual lembar saham senilai 1 par di sini, tetapi menjadi 0,5. Harapannya adalah agar lebih mudah terjual di pasar seperti saya tadi sudah sebutkan, sehingga ketika harganya rendah diharapkan banyak investor tertarik untuk membeli sahamnya. Dan nanti akhirnya perusahaan mengharapkan ada saham yang beredar lagi di pasar, dengan kata lain adanya investasi yang bertambah. Jadi seperti yang sudah saya bahas tadi, ketika pemecahan saham, perusahaan menambah jumlah saham yang selaras dengan penurunan nilai pari atau stated value-nya. Share split tidak akan berdampak pada share capital, tidak akan berdampak pada share premium, tidak akan berdampak pada return earning atau total ekuitas. Jadi seperti yang kita tadi sudah bahas dan ditambah dengan slide ini, di slide ini juga menunjukkan kondisi sebelum share split dan setelah share split. Kita lihat kondisinya, share capital untuk ordinary 5 juta di sini juga tetap 5 juta. Share premium di sini 0 tetap 0, return earning juga tetap 3 juta, total ekuitas juga tetap sama 8 juta. Yang membedakan itu adalah informasi terkait dengan berapa harga per lembar saham. Nah, di sini yang bedakan lagi juga outstanding shares atau lembar saham yang beredar yang sebelumnya 50.000 sekarang menjadi 100.000. Dan nilai parinya sebelumnya adalah 100, sekarang adalah 50. Jadi pemecahan saham tidak akan merubah kondisi share capital, share premium, return earning, dan total equity seperti yang bisa kita lihat di slide ini. Jadi ketika kita paham share split tidak mempengaruhi saldo di akun ekuitas, maka kita tidak perlu membuat jurnal apapun terkait dengan share split. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa share split itu mirip dengan share dividend, tetapi di sini ada perbedaannya, di mana share split itu akan menaikkan jumlah lembar saham yang beredar dan menurunkan nilai pari atau stated value per lembar saham. Sedangkan untuk share dividend itu juga sama, akan menaikkan jumlah lembar saham yang beredar, tapi dia tidak akan menyebabkan pengurangan di nilai pari. Jadi silahkan dibuka lagi materi yang terkait dengan share dividend. Kemudian untuk share dividend itu meningkatkan total par value dari jumlah lembar saham yang beredar. Jadi inilah perbedaannya antara share dividend dengan share split.